Untuk sesi terakhir adalah Pak Tigor. Silakan Pak Tigor untuk mulai pembelajarannya. Baik, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat siang, Pak. Sekarang. Iya, sudah siang. Meskipun Enggak pagi. siang ya, Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat. Tapi Amin. kita masih semangatnya harus tetap semangat pagi. Jadi ketika Bapak menyapa kalian dengan semangat pagi, ya kalian harus angkat tangan. Pagi. Apa ya? Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih. Nah, silakan duduk yang rapi dan tenang. Bapak akan memanggil nama kalian masing-masing dan mohon didengarkan dan jawab hadir seperti itu ya. Wahyudi. Hadir, Pak. Bagus. Adi. Hadir Pak Tigor. Yuda. Pak, ada. Bagus. Narsi. Hadir Pak. Bagus. Panji Setiawan. Hadir, Pak. Balik, Pak. Saya, Pak. Bagus. Tina Widiani Tias. Ada, Pak. Bagus. Ririn Wati. Hadir, Pak Guru. Bagus. Umi Pujiati. Bagus, berarti semua hadir dan dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran Saya belum di absen, Pak. Pak Yungki. Baik, anak-anak yang terkasih, kita harus mengucap syukur karena kita sudah diperbolehkan tatap muka meskipun dalam keadaan yang masih kurang baik. Namun kita tetap harus ingat protokol kesehatan dan menjaga diri agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat. Baik, silakan duduk dengan tenang. Bapak akan memanggil salah satu siswa untuk memimpin doa kita dan membawakan salah satu lagu nasional, yaitu nanti Bapak tentukan sendiri lagunya Halo Halo Bandung ya, karena kita akan belajar sejarah. Baik, kepada Ibu Tina, agar memimpin doa dan membawa lagu nasional. Dipersilakan, Nak. Ya, terima kasih. Mari teman-teman kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu apa, Pak? Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung. Oh iya. Lagunya Halo Halo Bandung biar semangat, biar gak ngantuk. Kita mulai. 1, 2, 3. Halo. Halo. Halo Bandung. Halo Bandung. Telah menjadi lautan tapi kembali. Iya. Mbak Yuri nyari. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Yang sudah membawakan lagu kita dan doa kepada anak-anak kami semua. Pada hari ini kita akan
mempelajari topik sejarah, kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yang mana kita pada minggu yang lalu sudah belajar tentang sistem tanam paksa yang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Betul tidak? Betul. Betul Pak Guru. Iya, sangat menyengsarakan, bahkan banyak korban? Bencana, korban jiwa. Iya, korban jiwa ya, dan itu sangat disayangkan. Nah, kalau ini silahkan dijawab ya, Bapak mau bertanya dulu tentang materi yang kemarin, ya, mengingatkan kembali nih. Nah, tanam kerja paksa pada saat itu di bawah pimpinan siapa di Indonesia? Wah, tanam paksa ya. Siapa? Kerja paksa. Dendes, Pak. Dendes. Bagus. Setiawan. Dendels, William Dendels. Herman William Dendels ya. Wah, dan itu banyak memakan korban jiwa, menimbulkan kelaparan, ya, kehilangan anggota keluarga. Kan? Apa salah satu bukti hasil kerja paksa pada waktu itu? Dibangunnya jalan dari Anyer Jalan sampai Panarukan. Ya, bagus. Ya. Berapa kilometer? Kalau kalian 1000 kilometer, Pak. 1000 1000, Pak. Lepaskan aja. Kurang lebih 1100 kilometer ya. Baik. Yang kedua, ada juga pada saat itu sistem sewa tanah yang juga sangat menyengsarakan Indonesia. Itu pada saat pimpinan siapa? Siapa? Raffles, Thomas dan Raffles. Bagus ya, Pak Yongki dan yang lain, benar semua ya. Thomas Stanford Raffles ya, bahkan namanya diabadikan dengan bunga bangkai itu Pak. Bunga bangkai, iya betul sekali Bu, betul sekali ya. Nah, lalu satu lagi yang juga menyengsarakan ini, yaitu sistem tanam paksa atau kultur stilsil. Nah, apa ini? Van den Bos, Pak, om saya. Ngaku. Orang mana? Orang dari kebangsaan apa? Van den Bos ya, orang Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia ya. Baik. Itu materi yang sudah kita pelajari. Dan anak-anak kami semua pada hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yaitu tumbuhnya semangat kebangsaan dan lahirnya pergerakan organisasi nasional. Nah, pada materi yang akan kita pelajari ini, anak-anak kami silahkan nanti mencermati tayangan yang akan Bapak tampilkan. Kalian itu menulis, bahkan merumuskan permasalahan-permasalahan yang ingin kalian ketahui atau yang terjadi seperti itu. Ya, kalian boleh buka buku, kalian juga boleh membaca referensi yang lain. Nanti penilaian Bapak itu adalah dari hasil diskusi dan presentasi kalian di depan. Jadi maka ketika Bapak menyampaikan materi, ya mohon kalian itu mencermati dan berdiskusi dengan baik. Ada pertanyaan sebelum Bapak mulai? Baik. Tidak, Pak. Silakan lihat tayangan berikut. Baik. Apakah sudah nampak? Anak-anak sudah belum nampak? Pak, belum kelihatan. Belum nampak. Sudah?
Belum. Sudahkah nampak nak? Belum. Belum, Pak. Mohon nanti untuk satu siswa ya untuk menyatukan kalau sudah kelihatan ya. Sehingga Bapak bisa memulai. Dibantu lagi Pak Yongki. Bumi. Bentar, Bu. Oke. Kita backup materi. Saya nggak bisa bantu kategorinya karena saya observer. Yang lain bisa, tolong. Oke. Apa materi media pembelajaran Jadi ini tak? pembelajarannya ada di itu, Bu, di apa namanya, WA grup. WA pengada. Karena saya observer nih, saya sekalian ini nih, lihat RPP Pak. Udah ke ke laptop dulu. Pak. Itu Bu Tina ya yang presentasi? Iya, saya coba. Bisa kan enggak? Iya, bisa Bu. Kelihatan. Oke, sudah. Oke. Sudah. Yang ini ya Pak, benar. Materinya. Yang ini betul Pak. Nggak kelihatan Mbak ya? Mana Pak Tiko? Ya, Bu. Baik. Sudah Bu, sudah. Apa yang kecil? Halaman berapa, Bu? Atasnya lagi. Dua, latar belakang. Gimana Pak? Udah Bu. Nggak kelihatan. Kelihatan Bu tadi. Oh tadi kelihatan. Iya. Oke. Ya, Bu, di atas Bu. Yang ya oke. Baik. Anak yang terkasih, perhatikan ke depan dengan seksama. Kamu dan teman-temanmu semua silahkan cermati dan tuliskan dan juga informasi penting dan rumusan masalah yang ingin kamu ketahui dan nantinya itu menjadi bahan diskusi bersama. Ya, baik. Bagian yang pertama, latar belakang tumbuhnya semangat kebangsaan. Jadi pada saat kita dijajah oleh bangsa Eropa dan diberlakukannya sistem kerja paksa,
tanam paksa dan sewa tanah yang sudah menyengsarakan itu, bahwa semangat kebangsaan Indonesia masih belum ada. Nah, mengingat tindakan bangsa Eropa yang sangat tidak berperi kemanusiaan, maka para kaum liberal dan juga humanis, salah satunya adalah Van Deventer, yaitu mengusulkan untuk melaksanakan 3 politik, yaitu yang disebut dengan politik etis atau trias politika. Trias politika yang dimaksud yaitu mencakup 3 kegiatan, yaitu perbaikan pada edukasi di Indonesia, perbaikan irigasi di Indonesia, dan perbaikan migrasi di Indonesia. Dan ini diberlakukan oleh Belanda pada saat itu di Indonesia. Namun pada kenyataannya bahwa pemberlakuan trias politika ini tidak seperti yang kita harapkan. Banyak penyelewengan, banyak juga perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian ini. Ya, seperti edukasi atau pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan anak pejabat di Indonesia, ya. Dan perempuan itu tidak diperbolehkan sekolah. Mereka hanya dididik menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, ini diskriminasi yang terjadi dalam hal pendidikan, begitu dengan imigrasi, irigasi, dan migrasi. Nah, namun meskipun terdapat diskriminasi dan pemberlakuan yang timpang tindih kepada rakyat Indonesia, namun hal tersebut membawa dampak besar bagi tumbuhnya semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia. Ya. Lahirnya para pemuda dan orang-orang cerdik pandai telah mengubah cara pandang dan cara berpikir bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di slide selanjutnya timbul perubahan cara berjuang rakyat Nusantara dengan pemberlakuan dari trias politika tersebut, di mana pada sebelum tahun 1908 perlawanan yang dilakukan itu masih bersifat kedaerahan atau kerajaan yang satu melawan bangsa Belanda, seperti itu, sehingga ya sangat mudah untuk dikalahkan. Yang kedua, perlawanan dalam bentuk persenjataan. Jadi kita hanya masih menggunakan senjata tradisional, ya, sementara lawan kita atau penjajah sudah menggunakan amunisi dan persenjataan yang modern, sehingga kalah lagi. Yang ketiga adalah strateginya yang masih belum terkoordinasi, ya. Kita masih melawan dengan serbu gitu. Sementara mereka sudah menggunakan teknik dan cara-cara yang sudah terlatih, sehingga kita kalah lagi. Dan yang keempat adalah belum ada rasa nasionalisme, rasa sepenanggungan dengan kerajaan lain, ya. Kita masih mengutamakan daerah kita dan kerajaan kita, padahal kita adalah satu negara, satu bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya trias politika dan faktor-faktor lain tersebut, cara berjuang rakyat Nusantara setelah tahun 1908 itu sudah berubah. Yaitu perjuangan yang dilakukan adalah lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, lahirnya para pemuda, strateginya sudah terkoordinasi dengan baik, ya. Dan yang keempat, sudah timbul semangat nasionalisme. Inilah yang sudah dirasakan oleh para bangsa Indonesia setelah 1908. Nah, dari kondisi tersebut ada pula faktor yang membuat timbulnya kesadaran Indonesia. Yang pertama, faktor internal dari dalam diri bangsa Indonesia, bahwa Indonesia sebelum dijajah ini sangat jaya, ya. Meskipun masih tradisional, tapi ya mereka itu akur, gotong royong, bahkan saling menghargai, ya. Seperti itu yang mereka rasakan. Baru
Selanjutnya, perlakuan diskriminatif dari kolonial ini juga membuat kita ini jadi semakin sadar ya, bahwa kita ini harus bebas dari sikap diskriminatif. Dan yang kelima itu kaumnya timbulnya atau lahirnya ya, kaum cerdik pandai yang sudah Bapak sebutkan tadi, dan lahirnya kelompok terpelajar. Inilah yang membuat bangsa Indonesia ini dalam faktor internalnya timbul kesadaran. Dan faktor eksternalnya itu yaitu kesadaran pentingnya semangat nasionalisme ya. Perang Dunia I menyadarkan para terpelajar, lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Yang kelima, yang keempat ini kemenangan Jepang atas Rusia ya. Ini kemenangan karena bagaimana kecintaan bangsa Jepang terhadap negaranya dan mereka bersatu itu mengalahkan Rusia. Itu pada tanggal 2 Januari 1905 ya. Nah, itulah yang membuat tumbuhnya semangat kebangsaan dan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, lahirlah organisasi pergerakan nasional yaitu Budi Utomo. Nah, kamu bisa baca dan juga kamu bisa persiapkan diri sebagaimana di buku paket kita ya. Kemarin kan sudah Bapak pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak suruh dan ajak kalian untuk mempersiapkan diri di rumah membaca tentang tumbuhnya semangat nasionalisme dan organisasi pergerakan nasional ini. Nah, ini Budi Utomo, Bapak sampaikan sekilas saja. Nanti boleh kita bahas lagi di diskusi kita ya. Nah, ini Budi Utomo ini adalah organisasi pertama yang didirikan dalam hal pergerakan nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei. Dan ini menjadi awal kebangkitan bangsa Indonesia, sehingga sampai saat ini tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, baik. Selanjutnya yang kedua itu adalah Indische Partij. Nah, Indische Partij dikenal dengan 3 serangkai, yaitu F.E. Doesdekker, orang Belanda, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Inilah pendiri dari Indische Partij, yaitu di Bandung pada tahun 1912. Ya. Dan mereka ini adalah organisasi pertama yang secara terang-terangan ya menyatakan mereka itu sebagai politik ya, organisasi politik, sehingga ini menjadi musuh ya atau organisasi yang sangat dikecam oleh Belanda, sehingga Belanda ini punya niat untuk membubarkan ya karena dianggap radikal. Yang ketiga organisasinya adalah Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam inilah perkumpulan untuk para pedagang Islam sehingga mereka dapat bersaing dengan pedagang-pedagang lain. Ya, didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911. Nah, ini dia organisasi Sarekat Islam. Setelah itu yang keempat itu adalah Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini adalah sekolah kebangsaan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang juga tadi adalah mendirikan Indische Partij ya. Setelah Indische Partij dibubarkan, ya Ki Hajar Dewantara ditangkap dan dibawa ke Belanda. Setelah itu dia sekolah di sana dan menekuni pendidikan sehingga dia pulang pada saat itu dan membangun sekolah, yaitu sekolah Taman Siswa. Dan Ki Hajar Dewantara ini adalah sangat berperan dalam bidang pendidikan ya. Tutwuri Handayani dan Ngarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Nah, ini perintis dari Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, Partai Nasional Indonesia yang didirikan di Bandung tanggal 4 Juli 1927 dan pendirinya itu adalah Insinyur Soekarno yang menjadi presiden pertama kita ya. Dan dia pada saat itu sebelum Indonesia merdeka dia diangkat menjadi ketua PNI. Yang keenam yaitu pergerakan pemuda. Nah, ini para pemuda yang
terdidik atau terpelajar ini dari berbagai daerah ini menyatakan semangat mereka untuk bersatu ya. Sehingga Trikoro Darmo ini adalah orang Jawa, perkumpulan pemuda Jawa, Jong Sumatera itu adalah orang Sumatera, pemuda Sumatera, dan Jong Islam ini juga adalah orang Islam ya, pemuda Islam. Nah, mereka itu melaksanakan kongres pertama dan kedua. Pada kongres kedua mereka menghasilkan satu isi ikrar ya yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini bahkan sampai sekarang ini menjadi motivasi bagi kaum-kaum muda ya. Yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi keagamaan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dan inilah yang sampai sekarang ini adalah organisasi Islam ya, ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sangat berperan sekali ini dalam organisasi pergerakan-pergerakan nasional. Yang selanjutnya adalah Kongres Pemuda yang sudah Bapak sebutkan tadi, ya ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa pada Pak gurunya terpental. Nya keluar. Ini siapa yang berani mengeluarkan Pak guru kita nih ya? Nakal benar. Ini biasa nih, Panji nih biasa nih. Kalau enggak Wahyudi. Iya itu. Oh, Bapak masuk lagi. Diam. Masuk lagi. Kecil, Pak. Ya, Bapak lanjutkan lagi. Kecil Organisasi yang terakhir suaranya. adalah Parindra, ya, Partai Indonesia Raya. Parindra. Yang didirikan oleh Dr. Sutomo, mendirikan PBI pada saat itu ya. Yang terakhir Parindra, iya. Dr. Sutomo pada tahun 1938 mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 dengan Kongres Diskusi Budi Utomo dengan PI. Dan ini Parindra ini artinya adalah persatuan partai-partai yang disatukan ya, sehingga menghasilkan partai baru yang disebut dengan Parindra. Nah, jadi ini adalah sebahagian kecil partai yang besar dan yang kecil yang perlu kita diskusikan dalam materi ini, dan masih banyak lagi materi atau organisasi-organisasi yang didirikan pada waktu itu sebagai bentuknya organisasi pergerakan nasional. Nah, baik anak-anak kami, mungkin kalian sudah mencatat banyak hal yang ingin kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Nah, selanjutnya kalian akan Bapak bagi kelompok untuk membahas rumusan-rumusan yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian tulis dari materi yang Bapak sampaikan, ya, baik itu miskonseksi ataupun materi yang mungkin sulit kalian pahami, silahkan kalian tuliskan secara mandiri dulu, ya, tulis sekarang di buku catatan kalian, dan nanti itu akan kalian satukan di dalam kelompok kalian masing-masing. Baik, Bapak sudah menentukan kelompoknya. Jadi silakan dicermati siapa saja yang menjadi kawan kelompok. Pada saat ini Bapak bagi dua kelompok. Ya. Kelompok yang pertama, Sunarsi, Wahyudi, Adi, dan Yuda. Ulang sekali lagi, Sunarsi, Wahyudi, Adi, dan Yuda. Berada dalam satu kelompok. Yang kedua, Panji Setiawan, Tina Widiantias, Sirinwati, dan Umi Ujiati. Jadi, ya, silahkan kalian membentuk kelompok dan kalian rumuskan apa yang
menjadi miskonsepsi atau materi yang sudah dipahami atau materi yang akan kalian diskusikan, presentasikan nanti di depan. Ya, yang penting dalam penulisan masalah dan informasi yang akan ditayangkan itu tidak keluar dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk merumuskan diskusi dengan teman kelompok kalian, dan kalian bebas mencari referensi dari buku paket kita ya yang sudah kalian buka. Itu di halaman 180 tentang tumbuhnya semangat kebangsaan dan organisasi. Ada yang mau ditanyakan lagi hubungan dengan kelompok kita? Enggak, Pak. Enggak. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Baik, untuk informasi tambahan dalam melakukan diskusi, ya hasil diskusi kalian tuliskan di selembar kertas ya, dan itu nanti yang akan kalian kumpulkan juga sama Bapak, dan itu yang akan kita presentasikan di depan. Untuk penyampaiannya di dalam diskusi nanti, Bapak harapkan cuma satu orang aja sebagai penyaji ya, menyampaikan hasil diskusi, tidak usah semua bicara. Jadi sekarang hasil diskusi dari kelompok kalian dan baik, anak-anak semua, apakah sudah siap? Belum, Pak. Masih mental. Anak-anak semua sudah siap? Sudah bisa kita tampilkan maju presentasi? Apakah sudah bisa kita presentasikan anak-anak semua? Apakah kalian mendengar suara Bapak? Dengar Pak, bentar Pak. Di sini juga jaringnya Sebentar. agak lemot Pak. Bentar Pak ya. Ya, Jaringannya agak lemot juga sini Pak. iya. Bapak Ibu, mohon maaf saya sekarang dengan posisi narsis. Saya hanya ingin ingatkan bahwa sesuai jadwal itu Pak Tigor, peer teaching ini sisa waktunya 15 menit. Tinggal 15 menit karena selesainya 12.30. Ini sudah 12.15. Terima kasih. Baik. Sahabat, silakan langsung untuk kelompok 1 presentasikan ya. Informasi yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Silakan.
tadi ya, Sunarsi, Wahyudi, Adi, dan Yuda. Siapa yang hasilnya? Pertanyaan ya tadi. Baik, atau dari kelompok 2 dulu, kalau kelompok 1 belum siap. Jadi dari Pak Panji, Dina, Fikrin, dan Sumi. Ayo. Informasi yang kalian dapatkan ya dari apa yang sudah Bapak sampaikan dari materi. Dari kelompok 1, Pak Tigor. Oh, baik. Silakan, Nak. Silakan disajikan dengan maju ke depan ya. Pertanyaannya, mengapa kebijakan kerja paksa yang diberlakukan menyebabkan rakyat semakin menderita? Iya, bagus. Kenapa sistem kerja paksa yang dilakukan itu menyebabkan rakyat menderita? Seperti itu ya? Iya. Bagus. Kelompok 2 boleh menanggapi? Menanggapi atau apa, Pak Tigor? Menjawab. Menanggapi punya yang kelompok 1. Iya. Oh iya, saya akan mencoba menanggapi. Kami dari kelompok 2 mencoba menanggapi dari pernyataan kelompok 1, mengapa sistem tanam paksa Ya. mengapa sistem tanam paksa merugikan bangsa Indonesia. Memang pada awalnya tanam paksa itu sesuai dengan aturan-aturannya itu membantu para petani, tapi tapi kenyataannya di prakteknya itu justru kebalikannya, sangat merugikan para petani, karena di sini para petani tidak punya hak atau kewenangan atas tanah yang diberikan. Yang pertama, yang kedua, untuk tanaman yang ditanam itu harus sesuai dengan instruksi dari pihak penjajah. Kemudian yang ketiga, hasilnya semuanya disetorkan ke penjajah. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok kami. Ya, bagus dari kelompok 2 ya. Ada lagi dari kelompok 2 yang ingin menambahkan jawaban temannya? Baik, kalau tidak ada, kelompok 1 pasti juga sudah mempunyai jawaban nih ya. Karena boleh kan buka materi di kita, di buku. Ayo, untuk kelompok 1, kira-kira bagaimana dengan jawaban dari kelompok 2, atau bahkan boleh disimpulkan langsung, Nak, untuk pertanyaan jawaban dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Kelompok 1.
Bagaimana tanggapannya? Siapa ya teman saya kelompok 1 nih? Saya, Bu. Saya masih bingung sama materinya, Pak. Belum terlalu paham. Betul apa yang dikatakan Ririn gitu. Awal-awalnya baik ya. Nah, kemudian mengambil seluruh sumber daya alam ya daerah kita. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Senasi atas tanggapannya dan jawabannya. Memang itulah yang menjadi dasar ya, dasar bahwa tanam paksa adalah salah satu tindakan kegiatan yang karena meskipun keputusannya itu berat, namun pada pelaksanaannya lagi diperberat. Nah, seperti itu. Jadi kita ini diskriminatif oleh baik. Saya rasa dari kelompok 1 cukup karena mengingat waktu. Selanjutnya, terima kasih buat kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 untuk merumuskan hasil diskusinya. Saya persilakan untuk kelompok 2. Saya menanggapi, Pak, dari kelompok 2. Jadi setelah berdirinya Budi Utomo ini yang mengilhami banyak untuk ikut mendirikan organisasi kebangsaan juga, meskipun misalnya organisasi kebangsaan tersebut ada yang umurnya sebentar, barusan berdiri sudah langsung dibubarkan, tapi ternyata memicu organisasi-organisasi yang lain juga untuk ikut tampil begitu. Ya, bagus, Tina. Saya akan menambahkan Pak Guru, nggih, bisa nggih? Ya, silakan dari kelompok. Di organisasi yang muncul setelah tahun 1998 itu perlawanannya itu bersifat nasional, sehingga tidak bersifat kedaerahan lagi, sehingga keberhasilannya itu bisa kita rasakan. Karena apa? Karena kalau dulu sebelum dari tahun 1998 mereka tiap daerah itu melakukan perlawanan sendiri-sendiri, jadi tidak ada persatuan dan kesatuan. Setelah munculnya organisasi pemuda ini, semua warga negara, semua bangsa Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah. Terima kasih. Itu saja. Baik. Ya, sangat aktual sekali. Terus dari kelompok 1 ada yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 2? Kelompok 2 lagi dong Pak, nambah Pak. Bapak rasa langsung saja ditanggapi kelompok 1 untuk informasi yang mereka sampaikan, karena kita mengingat waktu. Durasi. Ada? Baik. Terima kasih buat kelompok 2. Bapak persilahkan untuk duduk kembali ya. Bapak sangat senang kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menampilkan kemampuan kalian. Kalian juga rajin menanggapi dan memberikan tanggapan yang benar. Oleh sebab itu Bapak sangat bangga dan senang. Dan pada di akhir pertemuan ini ya, Bapak akan membuat kesimpulan, dan kita semua ya dari hasil yang sudah kalian sampaikan, bahwa tanam paksa telah membuat penderitaan di bangsa Indonesia dan tidak manis ya, atau bahkan tidak berperi kemanusiaan, sehingga menimbulkan korban jiwa, sehingga mendapatkan tantangan dari
bangsa-bangsa lain, dan itulah yang disebut dengan politik etis. Dan politik etis membawa perubahan bagi bangsa Indonesia meskipun terdapat penyelewengan. Dan lahirlah organisasi-organisasi pergerakan nasional sebagaimana yang sudah kita pelajari pada saat ini. Nah, baik anak-anak semuanya, di akhir pembelajaran ini Bapak mau bertanya dulu sama kalian, apakah kalian bangga menjadi warga negara Indonesia? Sangat bangga sekali Pak Guru. Bangga ya. Nah, terus kalau bangga, bagaimana nih sikap kita? Satu orang ya, nanti yang angkat tangan ya. Bagaimana sikap kita nih dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini, sehingga tidak timbul lagi penjajahan di Indonesia? Karena kan penjajahan timbul karena kita tidak semangat nasional nih, tidak bangga jadi. Bangga, Pak. Wah, dulunya Bu. Saya bangga. Sekarang, ya kan kita belum lahir. Sekarang gimana sikap kita? Cinta tanah air, Pak. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian menumbuhkan semangat nasionalisme. Misalnya kita mempelajari dan mempelajari budaya-budaya dan melestarikan budaya daerah, karena budaya daerah itu unsur dari budaya nasional. Terima kasih. Ya, nah Bapak juga menyarankan kepada kalian ya, sebagai seorang siswa, sebagai pemimpin-pemimpin masa depan itu ya harus pintar supaya tidak dijajah ya, karena penjajahan sekarang bukan lagi dalam bentuk Pak Guru? Pak gurunya lagi mental, siapa lagi yang mentalkan guru nih? Jangan-jangan Adi Puspito nih yang mentalkan guru kita. Udah gabung lagi. Diam. Tidak boleh Don. Tidak baik. Bapak akan membagikan lembar soal kepada kalian untuk kalian jawab sekarang dan dikumpul sekarang. Ada 10 soal. Silahkan dikerjakan sekarang dan dikumpulkan ke depan. Sekarang, Pak. Harus sekarang, Pak. PR loh, Pak. Jam terakhir ini, Pak. Simulasi enggak apa-apa, simulasi aja. Pura-pura. Selanjutnya duduk yang rapi, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian, dan LKPD ini adalah tugas kalian di rumah dan kalian bebas mencari sumbernya untuk kalian kerjakan ya. Kerjakan sendiri itu, Pak. Individu. Ya, mandiri ya LKPD. Boleh dibantu Mama. Silahkan dari berbagai sumber informasi ya. Yang penting jangan sampai kamu tidak tahu apa yang ada di lembar jawaban kamu. Nah, ya, diskusi boleh dengan temannya, mandiri boleh. Nah, selanjutnya anak-anak kami dalam masa situasi pandemi sekarang, marilah kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, ya, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, pakai masker. Dan untuk saat ini jangan dulu bepergian kemana-mana karena COVID masih mengintai masyarakat Indonesia dan dunia ya. Jangan sampai kita seperti negara lain yang sampai mereka menelan banyak korban jiwa. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Bapak tutup? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Baik. Tidak ada, Pak. Kita ambil sikap yang baik, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat perhatian kalian. Iya, Pak. Pelajaran hari ini Bapak ucapkan terima kasih dan semangat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Guru. Selamat siang. Semangat.
Entah lagi. Terima kasih Pak Tigor yang sudah praktekkan hasil perancangan pembelajarannya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang waktunya istirahat.